Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur. Di video kali ini kita akan membahas mengenai turunnya harga vanili di tahun sekarang ya teman-teman. Dan kebetulan saya sendiri khususnya sudah melakukan proses pengeringan ya teman-teman. Karena berhubung harga vanili basah itu sangat jauh sekali ya turun teman-teman. Bahkan dari angka 100 ribuan aja berat ya teman-teman. Jadi harga terendah itu 60.000, 75 dan 80 ya teman-teman. Untuk harga vanili di kisaran 100 ribuan aja berat ya teman-teman. Jadi menurut saya eh, marilah kita sama-sama belajar untuk melakukan proses pengeringan yang benar untuk menyimpan ya teman-teman, menyimpannya di tempat yang aman untuk bisa dijual pada tahun berikutnya ya teman-teman. Karena pengalaman yang saya dapat itu dari senior-senior petani yang ada di desa kami ya teman-teman. Ada beberapa tahun yang lalu, yaitu sekitar 2018-an ya teman-teman, itu harga vanilinya tiba-tiba naik drastis ya teman-teman. Dari harga vanili basah yang dulunya mungkin saya kurang tahu, tetapi menurut dari teman-teman petani vanili yang udah senior itu, dari harga vanili basah yang dari tahun 2000-an atau 2001 atau 2002 kalau nggak salah, dari menurut cerita dari teman-teman petani vanili tersebut mengatakan bahwa harga vanili pada tahun 2000 atau 2001 2002 tersebut itu di kisaran 100.000 ya teman-teman. Kalau nggak salah itu itu dibilang harga vanili sudah sangat mahal sekali ya teman-teman, di angka 100 ribuan seperti itu. Dan tiba-tiba harganya turun itu karena ulah petani ya teman-teman. Ya menurut informasi yang saya tahu teman-teman, itu di daerah kami itu karena ulah petani teman-teman, dari buah polong vanili yang basah itu diisi paku, kemudian untuk dengan tujuan mengisi paku kecil, paku berukuran 2 senti itu atau 1 senti, untuk dicucuk ke polong buah vanili tersebut untuk menambahkan berat buah vanili ya, menurut informasi yang saya dapat itu ya. Dikarenakan perbuatan petani seperti itu, sehingga ditambah lagi eh, kita panennya usia terlalu dini ya teman-teman, belum menggenapi usia panen kita sudah panen vanili tersebut ya teman-teman. Makanya harga vanili jadi turun jauh. Kemudian dijeda beberapa tahun ya kalau tidak salah, kemudian pada 2018 itu baru harga vanili mulai naik drastis ya, dari yang dulunya vanili basah itu 100 ribuan atau 50 ribuan itu eh, meningkat dari 100 ribu meningkat jadi 500 ribu pada tahun 2018 ya teman-teman. Dan ada juga sampai 600 ribu itu untuk vanili basah ya teman-teman. Dan kemudian harganya terus meningkat terus dari tahun 2018 sampai ke 2019, 20, kemudian 2023 ini, yang di tahun sekarang ini yang harga vanilinya turun ya teman-teman. Ya mungkin karena menurut saya atau menurut berita atau informasi yang kita dapat dari media-media sosial itu, karena uh, konflik antara konflik di Eropa, sehingga membuat bahan-bahan ekspor itu terkendala ya teman-teman. Jadi mungkin uh, untuk itu faktor dari bahan ekspornya uh, terkendala, atau untuk sementara jalur transportasinya dibatasi atau mungkin ditutup untuk sementara, sehingga harga vanilinya turun ya teman-teman. Bukan hanya untuk harga vanili saja, tetapi mungkin untuk bahan-bahan ekspor itu harganya lagi nggak stabil ya teman-teman. Itu menurut informasi yang kita dapat di media sosial ya teman-teman. Jadi untuk saran saya nih ya teman-teman,
eee, apakah kita, stop untuk menanam vanili ya teman-teman? Apakah kita stop untuk menanam vanili? Tetapi untuk pribadi saya tetap menanam terus dan terus menambah, eee, jumlah pokok vanili ya teman-teman, karena di tahun 2018 itu banyak saudara-saudara saya yang petani vanili khususnya itu, eee, mereka menumpuk vanili mulai dari jatuhnya harga atau turunnya harga vanili di tahun 2000-an atau 2001, 2002 itu harganya mulai turun. Itu teman-teman petani vanili rata-rata di daerah kami itu hampir semuanya memotong buang vanili dan kemudian diganti dengan tanaman yang lain ya teman-teman. Tetapi ada sebagiannya itu mereka menyimpan, tetap merawat vanili tersebut ya, meskipun hampir dari 90% itu mereka potong buang ya teman-teman. Sisanya beberapa persen saja, mungkin ada 3, 4, 5, 6 pokok begitu. Tetapi mereka tetap melakukan aktivitas polinasi dan kemudian pada saat musim panen mereka panen dan melakukan kerja proses pengeringan buah dan untuk ditaruh di tempat yang aman ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri itu hasil vanili yang mereka taruh itu dari sekian banyak tahunnya mereka simpan, eh, dari 2000 misalkan, ini dari 2000, tahun 2000, 2002 itu mereka taruh sampai di tahun 2018 ya teman-teman. Jadi itu eh, untuk kerusakan pada buah vanilinya itu nggak ngaruh ya teman-teman, karena buah vanili itu akan tetap awet kalau kita taruh di tempat yang aman ya teman-teman. Eh, di tempat yang udara nggak keluar masuk bebas, kemudian di tempat yang bersih, kemudian kita penyesuaian dengan suhu yang aman, maka saya jamin buah vanilinya akan aman ya teman-teman. Dan eh, pada saat 2018 harga vanili mulai meningkat itu, untuk petani vanili di daerah kami sebagiannya itu mendapatkan, ibaratnya mendapatkan uang kaget ya teman-teman, karena waktu itu untuk vanili kering itu harganya dari 3 jutaan bisa sampai ke 5 jutaan ya teman-teman. Itu di daerah kami ya teman-teman. Jadi ada yang mempunyai stok vanili kering itu dari tahun 2002 sampai di tahun 2018 mereka jual itu. Ada yang punya stok vanili kering itu ada 30-an kilo, ada yang 10 kilo. Itu sangat menguntungkan buat mereka ya teman-teman. Ibaratkan mereka mendapatkan uang kaget dari acara-acara yang seperti kita tonton di TV-TV ya teman-teman. Dan kemudian untuk teman-teman petani yang sudah membersihkan kebun vanilinya untuk diganti dengan tanaman yang lain itu pada mulai menyesal dan kembali menanam ulang vanili ya teman-teman. Jadi untuk penghasilan yang pada saat tahun 2018-19 itu yang harga vanilinya lagi eh, naik drastis itu, rata-rata semuanya penghasilannya masih sangat berkurang ya teman-teman. Untuk rata-rata setiap petani itu menghasilkan buah vanili basah itu 4 kiloan atau 5 kiloan, belum sampai 10 atau 30-an atau bahkan 50-an kilo. Itu belum pernah ya teman-teman, belum pernah mendapatkan hasil sebanyak itu, karena semuanya pada rata-rata baru mulai melakukan penanaman ya teman-teman setelah uh, mendapatkan informasi pada 2018 bahwa harga vanili itu mulai naik ya teman-teman. Jadi dari pengalaman itu saya mulai belajar bahwa uh, ketika harga vanili lagi anjlok di tahun-tahun sekarang itu, menurut saya pribadi saya itu, saya tidak akan mengganti dengan tanaman lain, akan terus saya rawat ya teman-teman. Akan terus saya rawat vanili ini yang sudah ada, kemudian yang belum ada, masih ada lahan yang kosong itu akan saya tambah melakukan penanaman lagi ya teman-teman. Karena eh,
kita tidak tahu kapan harganya naik ya teman-teman. Jadi saran saya kita terus melakukan perawatan atau sebaiknya ditambahkan lagi menanam vanili ya teman-teman. Dan untuk eh, untuk saya sendiri khususnya yaitu saya tidak akan melakukan aktivitas eh, perawatan tanaman lain, tetapi saya terus melakukan aktivitas perawatan vanili teman-teman, karena menurut saya pekerjaan yang sesuai untuk saya itu vanili ya teman-teman. Jadi eh, prinsip saya itu pada saat harga vanili lagi anjlok seperti di tahun-tahun sekarang ini, maka akan saya lakukan proses pengeringan untuk eh, melakukan proses pengeringan dan disimpan ya teman-teman. Dan itu menurut saya hal yang sangat sederhana ya teman-teman, karena anggap saja eh, hasil buah vanili yang sudah kita lakukan proses pengeringan tersebut kemudian kita taruh di tempat yang aman, itu anggap saja itu tabungan untuk kita di masa depan ya teman-teman. Kalau memang di tahun sekarang itu enggak kebeli buah vanilinya, ya udah taruh aja untuk anggap saja taruh untuk tabungan kita ya teman-teman. Kita kan nggak tahu kapan harga vanilinya naik ya teman-teman. Jadi mungkin di tahun sekarang ini harga vanilinya lagi anjlok, bisa saja pada tahun 2024 itu harga vanilinya meningkat lagi ya teman-teman. Jadi eh, anggap anggap aja hasil vanili yang kita simpan itu uang tabungan kita untuk masa depan kita ya teman-teman. Jadi saya tidak pernah sesali harga vanili yang turun atau tidak perlu harus mencari di mana ada informasi harga vanili yang lebih meningkat sedikit untuk bisa dijual, ataukah mencari kira-kira harga vanilinya di tahun ini harga vanili keringnya berapa, harga vanilinya basahnya berapa di daerah-daerah lain untuk bisa dijualkan. Itu saya tidak akan pernah melakukan eh, melakukan cara untuk mencari informasi-informasi mengenai harga vanili ya teman-teman, karena kita melakukan prinsipnya santai aja ya teman-teman. Hasil yang sudah ada syukuri, rawat dengan baik-baik, kemudian ditaruh kalau sudah berbuah, ditaruh atau dilakukan proses pengeringan untuk disimpan di tempat yang aman. Seperti yang sudah saya katakan tadi, anggap aja itu tabungan kita untuk masa depan kita ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman yang baru nanam kemudian harga vanilinya lagi anjlok seperti tahun sekarang, itu nggak apa-apa ada 20 kilo ada 20 ada 20 pokok atau 30 pokok, itu dirawat aja ya teman-teman. Misalkan di tahun ini teman-teman panen buah vanili basahnya 10 kilo atau 5 kilo aja, itu eh, itu disimpan saja ya teman-teman, gampang kok, tinggal dilakukan proses pengeringannya. Kan di YouTube banyak untuk teman-teman bisa belajar proses pengeringannya, tinggal kita amati dan kita lakukan cara pekerjaan proses pengeringannya seperti apa ya teman-teman. Dan cara penyimpanan untuk mengawetkannya sehingga beberapa tahun juga tetap awet, itu caranya seperti apa, tinggal kita scroll cari di beranda YouTube dan scroll untuk bisa kita pelajari ya teman-teman. Jadi untuk sekarang vanili yang udah saya punya, stok vanili kering itu sekitar 5 kilo atau 6 kilo ya, itu juga sangat luar biasa buat saya, karena ini saya baru memulai menanam vanili ya teman-teman. Jadi menurut saya sangat sulit untuk saya melakukan penanaman mengganti tanaman lain ketika harga vanili lagi anjlok sekarang ya, seperti sekarang ya teman-teman. Dan teman-teman harus yakin dan percaya, karena saya sangat yakin bahwa suatu saat harga vanili akan memikat hati kita petani kembali ya teman-teman. Jadi
eee santai saja untuk, masalah yang kita hadapi sekarang khususnya petani vanili yang mengharapkan harga vanilinya lebih di atas lagi dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi malah lebih turun jauh dari, harapan kita ya teman-teman. Eee, untuk saran saya tetap fokus menanam dan merawat ya teman-teman, dan anggap saja hasil yang kita panen itu meskipun nggak laku, tapi tetap kita menyimpan, menyimpan setiap tahun, menyimpan setiap tahun, dan pada saat umpamanya umpama suatu saat eh, mereka cari dengan harga yang tinggi, coba teman-teman bayangkan bagaimana perasaan kita sebagai petani vanili yang udah beberapa tahun, 2 atau 3 tahun merawatnya, nggak ada kabar tentang harga, tetapi pada saat eh, waktunya itu tiba, pembelinya datang menawarkan dengan harga yang sekian sekian sekian. Itu kan sangat membuat kita senang bahwa usaha saya selama ini atau bahkan lebih dari 2 atau 3 tahun belakangan ini itu hasilnya sekian, uang yang kita dapatkan sekian, itu bisa kita eh, yang belum punya rumah bisa kita bangun rumah atau bisa kita lakukan apa aja dengan uang itu dalam kebutuhan kita sehari-hari ya teman-teman. Jadi tetap semangat menanam vanili, tetap semangat merawat, dan pada saat sudah eh, keluar bunga tetap semangat berpolinasi buah vanili, dan tetap semangat melakukan panen, dan tetap semangat melakukan proses pengeringan untuk dijadikan tabungan masa depan ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan bisa memotivasi teman-teman petani vanili khususnya untuk kita sama-sama sukses ke depan ya. Mudah-mudahan sukses untuk kita bisa mendapatkan mm, hasil harga vanili kita eh, ke depan lebih baik. Oke, salam dari saya petani Flores Timur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.